Kita di mana? Kita di kampung. Kan mengakses dekat sama kota lama dengan kota, jadi termasuk wilayah dalam kota. Kalau kumuh terus malu, kira-kira begitu pemangku wilayah. Sehingga kerjasama sama Menteri PUPR, pas kebetulan pada waktu itu banjir besar itu, banjir besar Pak Ujan ya, banjir besar banget. Menteri PUPR-nya nggak bisa lewat, sehingga itulah inisiatif dari dia. Terobsesi dari itu juga bisa, tapi terus pada saat banjir besar banget terus ini dibangun. Jadi nggak cuma ini, sampai ke PT sana, jadi sana itu wilayah Kampung Melayu sebetulnya. Jadi kenapa? Tahun 2021. Jadi semua udah bersih semua. Nah sekarang pertanyaan gini, tugas dari masyarakat untuk apa coba? Menjaga. Nah pinter. Nah sekarang tugas masyarakat untuk menjaga. Karena apa? Menjaga itu lebih berat daripada membangun. Iya, itu menjaga itu berat banget. Kata gampang menjaga, tapi eksekusinya berat banget. Karena apa kaitannya dengan apa? Satu SDM, dua peduli. Gampang dong oke, menjaga gampang enggak? Tapi eksekusinya itu yang berat. Karena ini butuh SDM yang bagus, orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan, kira-kira gitulah. Jadi sekarang contoh di Kota Lama itu sudah dibangun bagus kayak itu. Tapi karena kesadaran masyarakatnya kurang, coret-coret jalan terus. Ya, itu kamu tak ajak opini kamu ke yang real, itu di ngerti real enggak? Yang pasti, yang ya. Nah, itu Kota Lama itu dibangun dengan biaya juga enggak sedikit. Tapi coret-coret jalan enggak di sana? Jalan terus, coret-coret jalan. Itu satu bukti kepedulian dan perawatannya yang apa? Yang kurang. Ya. Jadi kalau dengan saya, kamu tetap tak pancing pertanyaan, nggak nyaman dengar ngantuk kamu nanti. Nah, jadi itu dulu. Jadi kamu dibangun dulu kesadaran kamu. Kalau SDM bisa ambil jalan. Kesadaran itu kalau nggak ada niat dari kamu sendiri akan bisa. Oke. Nah,
Maksud ya? Maksud. Kalau masalah SDM bisa belajar. Kamu kasih buku, besok ujian bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalau kesadaran nggak tumbuh dari hati kamu, nggak akan bisa itu. Kalau kata orang Jakarta ngomong doang, nggak bisa. Nah, Dari Semarang semua. Iya. jadi kesadaran itu tumbuh dari diri kamu sendiri, nggak bisa kata orang lain. Contoh, kamu melihat orang yang coret-coret, kalau nggak tumbuh dari kamu, bodoh amat. Emang rumah gua gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau tumbuh dari hati kamu, jangan, itu kamu rusak lingkungan. Benar? Nah, itu satu bukti kesadaran itu tumbuh dari hati kamu, bukan dari orang lain. Nah, kalau sudah tumbuh ini, tinggal dipraktekkan di lingkungan. Jadi jangan di sini, bisa di sekolah, di jalan raya, fasilitas umum. Kalau ada yang nggak benar, kamu bisa mengingatkan. Itu juga udah pahala itu. Sudah ibadah juga kamu berbuat baik itu. Mengingatkan orang mau coret-coret, mengatakan orang mau copet, jangan itu nggak benar. Itu udah ibadah juga. Setuju nggak? Iya, setuju. Nah, begitu. Jadi punya anak muda itu pemikiran yang harus maju. Ibadah nggak hanya sholat tok. Makan itu ibadah. Bener nggak? Senyum ibadah. Nah, pintar ke salaman dulu. Bener. Begitu. Jadi kalau saya membangun kamu nggak hanya mendengarkan, otak kamu tak bina supaya kamu berpikir juga. Kira-kira gitu. Jadi kalau kamu sekarang udah gak zamannya lagi mendengarkan penjelasan. Kalau nggak ada interaktif. Ngerti interaktif ya? Oke, sip. Ini sebenarnya belum selesai nih, masih ada tahap kedua nanti, revitalisasi sungai. Nah, sekarang saya mau tanya, yang akan kamu angkat di Kampung Melayu tentang apanya dulu? Silakan dari kamu. Saya dulu. Ya. Saya kemungkinan bakal bertanya nih tentang lebih ke keunikan yang ada di Kampung Melayu. Misal di kampung-kampung lain tuh yang nggak ada, Iya. tapi di Kampung Melayu tuh ada. Oke. Apa itu? Satu untuk semua. Satu dulu. Ya, satu Ya. dulu saya. Ya, dengarkan ya. Uniknya di sini multi etnis satu. Multi etnis itu berbagai macam suku ada di sini. Arab. Catat apa enggak? Oh, ada rekaman ya. Oh iya, ada rekaman. Ada Arab, Ya. ada Banjar. Masih Banjarmasin ini. Oh, Banjarmasin. Nah, ada Bugis di Sulawesi. Iya. Dengar ya ya. Iya, oke. Ada Madura, ada Jawa, ada Tionghoa juga ada di sini. Ada Chinese juga di sini, jadi komplit. Makanya kalau kalian mau tanya unik, di sini paling unik. Misal di daerah Candi itu Jawa tok, paling ada kemasukan dikit orang-orang Chinese lah. Iya. Tapi kalau di sini komplit. Ada Banjar, ada Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Cina juga, ada Arab juga, ada Kojo juga. Kojo itu India yang Muslim. Ya. Nah, wis terangnya apa tahu terangnya? Kenapa? Kok bisa ada banyak suku dalam satu Ya monggo. Nah, gantian saya Pak Fauzan ya, selaku wakil ketuanya Pak Agus di Poldarwis ini. Tadi adiknya bilang kenapa kok banyak orang kayak gitu. Sejarahnya dulu, ini sebuah kali itu tempat sandarnya kapal-kapal para saudagar zaman dahulu. Jadi seluruh orang-orang saudagar itu kumpulnya di sini. Makanya di sini ada orang Melayu, ada orang Tionghoa, ada orang Bugis dan lain sebagainya tadi. Itu di sini dulu kan kali besar. Dan ada gambarnya di situ itu. Itu kurang lebih abad ke-17 atau 18. Sekitar 250 tahun yang lalu. Kita belum ada. Jadi ini dulu ada kapal besar di sini, memang pelabuhan besar. Nah, karena seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk, akhirnya tergerus tinggal segitu aja. Termasuk kelenteng ini juga berarti dari rasnya Tionghoa. Jadi makanya unik, Kampung Melayu di Semarang hanya di sini tok, di Semarang Utara, Kelurahan Dadap Sari. Nah, itu yang pertama itu. Makanya kalau dilihat dari kultur budaya memang sangat banyak. Belum lagi yang nanti makanan. Makanan ada makanan India atau nasi biryani. Nah, terus ada kebuli, ada nasi kue Maryam, ada kue Kamir, ada kopi Arab. Nah, unik kan? Nah, enggak ada. Kalau mau lihat yang detailnya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi atau bagaimana, nanti kalau Pak aku kok kepengen nyicipi nasi kebulinya, di situ ada. Pak saya kepengen nyicipi kopi Arabnya, ada.
Nah, makanya Kampung Melayu ini terbentuk sesuai arahannya Pak Agus tadi semenjak direvitalisasi kurang lebih yang tahun 2021 lah. Jadi usianya Kampung Melayu ini yang organisasi ini baru kurang lebih setahun jalan. Nah, tadinya ya memang ancur-ancuran, kita lewat aja nggak bisa. Makanya kita juga sudah bersyukur, sudah dijembatani kelurahan dan pemerintah Kota Semarang, akhirnya terbentuk Kampung Melayu yang adik-adik lihat sekarang bagusnya kayak ini. Ya memang sih kita belum sempurna, masih bertahap. Itu yang pertama. Terus yang keduanya nanti Kali Semarang ini mau dikembalikan sejarahnya kayak dulu. Bagaimana? Ya itu udah dikembalikan sejarahnya kayak dulu, perdagangan atau apa nanti di pinggir bantaran sungai ini. Nanti tugasnya adik-adik, kalau kami sudah sepuh ya kan. Nah, tugasnya adik-adik, makanya belajarnya yang rajin. Kalau mau observasi semua tentang Kampung Melayu kan banyak nanti. Untuk kelanjutan pendidikan kan ada di arkeolog atau di mana kan ada. Plus lagi bangunan yang ada di Kampung Melayu itu ada sebagian yang masih utuh, masih bagus. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Di mana, Pak? Sekeliling sini. Kalau mau jalan kuat apa enggak panas? Kata Marinda. Lain kali aja. Request sama Pak Arwani, Pak aku pengen jalan-jalan Pak. Nanti kita, tapi bisa pagi. Pagi enak. Nanti tak tunjukin ini loh bangunan yang kuno. Kalau mau malam minggu, besok sore adalah ada apa live dance, line dance istimewa kalau sore. Di sini tok line dance itu. Line dance, mungkin udah dengar, udah pada lihat toh. Saya bisa datang. Besok. Jadi kalau ini cepet iso. Iya. Jadi dari bangunannya ada beberapa yang masih utuh, peninggalan-peninggalan zaman dulu masih ada. Itu uniknya Kampung Melayu. Terus ada lagi satu yang perlu diingat, Kampung Melayu yang ada di Indonesia itu logonya beda-beda. Kalau di Kampung Melayu Semarang ini logonya. Ini logo Kampung Melayu Semarang. Ini kerjasama orang-orang pinter, orang-orang teknik, orang-orang sejarah. Itu kenapa kok ada lambangnya merah, hijau, kuning? Ya kan bisa menandakan. Biasanya kalau yang hijau orang Arab, orang Muslim. Kalau orang kuning biasanya Tionghoa sama merah identik. Nah coklat itu mungkin orang Jawa atau orang apa. Itu logonya Kampung Melayu. Ya itu makanya dilingkari kan, masih satu kesatuan. Masih satu kesatuan. Itu logo Kampung Melayu. Jadi setiap kota beda. Yang ada kan di Jakarta, Surabaya, Semarang, pusatnya di Melayu, Malaka sana, Sumatera. Oke. Lempar pertanyaan. Ada lagi pertanyaannya. Tadi kan udah dijawab tentang kenapa kok dinamakan Kampung Melayu. Karena kultur, budaya dan rasnya warga di sini ada bermacam-macam keturunan tadi. Nah, ada lagi? Saat ini apa sebelum saat ini? Sebelum dan sekarang. Berdagang. Karena gini identik orang Melayu itu sama berdagang. Jadi orang Melayu datang ke sini lewatnya pelabuhan yang sungai ini. Sungai ini. Itu ngerti lah. Apa coba hasil bumi? Cengkeh gitu rempah. Iya, betul. Perdagangan rempah. Nah, lihat di sini. Dan naik Kulturnya bagus. Terus beda-beda agama, beda-beda ras juga bisa menyatu. Tapi rukun. Tidak ada sesuatu. Ini kelenteng ini. Ini kelenteng. Tidak ada masalah. Dari tokoh yang Ini berbeda, kelenteng tertua. dari etnis yang berbeda bisa tumbuh dengan bagus. Itu bangunannya kurang lebih 200 tahun yang lalu, kelenteng itu. Sama kayak masjid. Kalau sekarang yang disebut dengan Menara. Dulu belum ada semboyan itu, tapi memang kita niat dari hati kita ciptakan kerukunan. Nenek moyang itu senang dengan kerukunan dulu itu. Kenapa kok kita sekarang ini senang nggak rukun? Satu,
karena ada penjajahan. Paham dah apa yang ditanamkan sama Belanda ke kita dulu? Divided at. Impera. Nah, apa itu artinya? Adu domba. Karena dulu, maksud ya, ini rentetnya ke sejarah juga ini. Nah, beda. Dari sini kalau aku, cara penyamaannya beda. Kenapa diciptakan itu? Karena dulu di sini potensi banget. Di sini potensi. Ya, iya siap. Karena potensi banget, Belanda iri. Nah, diciptakan ada divided at impera. Dia adu domba. Karena apa? Dia ingin menguasai ini. Itu kan kuasai Melayu. Namanya kampung Melayu. Nah, Belanda tumbuhlah ingin menguasai. Sejak dulu Belanda itu memang punya niatan ingin menguasai Indonesia. Berkali-kali balik lagi. Karena melihat potensi alam yang ada di sini, potensi manusianya juga yang gampang diadu domba. Nah, sampai sekarang tertanam ada namanya upeti segala macam. Itu orang sana yang ngajari sampai hukum kita kiblatnya dari Belanda. Oh, belum nyampe kamu ya, belum nyampe. Sampai peninggalan Belanda itu saya terkenal dengan divided at. Nah, itu mengadu domba. Karena apa? Melihat potensi kita yang SDM yang masih rendah, gampang dihasut. Kamu kata itu kamu blow on katanya. Kata itu kamu gini, ribut lagi ya. Iya. Nah, gampang banget jadi Belanda dulu mengadu domba kita gampang. Tujuan mereka apa? Untuk menguasai sini. Mengambil kekayaan sini, mengambil harkat dan martabat kita. Habis sama Belanda. Diadu domba. Orang Melayu enggak, bagus-bagus. Orang Melayu bagus-bagus. Apa? Agamanya bagus, kerukunannya bagus, sopan santunnya juga bagus. Karena kita satu rumpun ini Melayu ini. Jadi kalau Belanda kan beda. Sudah dia sejak dulu sudah ini enggak aku aksen di agama. Sejak dulu sudah SDM ini sudah bagus Belanda. Kita masih bambu runcing, dia sudah punya macam ya. Nah, di sini baru SMP, di sana udah banyak profesor. Jadi kita memang tertinggal jauh. Nah, kenapa kita bisa mengimbangi mereka? Itu juga kebesaran Tuhan itu. Itu sudah jelas di situ. Kemerdekaan tuh. Ini gak ada kampung Melayu, tapi sejarahnya ada. Ya. Kenapa kemerdekaan itu adalah milik semua bangsa dan rakyat Indonesia? Semua manusia kepengen merdeka. Nah, kenapa kok kita sampai dibegitukan? Ya, karena sifat manusia itu ada satu iri, ya, satu dengki. Nah, kalau ini sudah menyatukan, tidak senang lihat orang lain senang, kira-kira gitu. Ini sebagai hiburan supaya kamu nggak ngantuk, ya, supaya kamu fresh terus. Kalau kamu serius, ngapalin undang-undang tadi pusing. Nah, setelah itu, ini dilarang begini. Tapi Belanda juga bukan orang yang gampang, tetap divided enterprise terus digulirkan terus supaya kekuatan Melayu di sini berkurang. Kira-kira begitu. Supaya dia bisa menguasai. Terbukti Belanda menguasai di sana kampung apa itu Kota Lama. Iya. Ya, itu kan dulu tuh kapitalis semua itu. Ngerti kapitalis enggak? Ya, kapitalis itu adalah orang yang pemodal besar, berduit banyak, itu yang kaum kapitalis, pengusaha besar. Nah, makanya di sana khususnya dulu itu buat orang kapitalis sana. Jadi orang-orang kaum margin bingung lagi kayak malah tuh. Nah, jadi orang-orang yang kelas bawahan di sini. Jadi recehan di sini. Sana untuk cara besar-besar. Dulu banyak. Sama sekarang itu sampai pecah ada namanya pecinan. Dia ngelompok Cina semua. Dulu di Kota Lama dulu itu Belanda semua. Jadi ada pecinan, ada pekojan. Pernah dengar enggak? Nah, itu di sini kampung Melayu. Karena apa itu ada divided enterprise Belanda ditanamkan melekat banget. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi uniknya di kampung Melayu juga banyak juga. Uniknya kampung Melayu banyak banget. Jadi dari bahasanya juga akeh, otomatis kalau multi etis tentu sukunya juga banyak, budayanya juga macam-macam. Kalau peninggalan yang bisa kita lihat ya semacam kayak ini kelenteng, itu kan berarti etnis Tionghoa. Nah itu kayak Masjid Menara berarti Arab. Nah itu sampai sekarang bangunannya masih ada. Kelentengnya enggak, kalau vihara budanya enggak ada, cuman kelenteng aja. Nah, ya memang yang paling utama kan kelenteng. Dulu kelenteng ini katanya menurut ceritanya, konon katanya itu setiap para pelayar, setiap para saudagar ini mau berlayar, mau balik, mau datang, itu persembahan yang beragama Konghucu, persembahannya ke situ. Jadi minta restu.
kan biar selamat. Yang muslim ya di sana. Kan dulu tuh kalau yang banyak kan antara muslim sama Tionghoa yang dominan. Kalau Jawa kan pasti ngikutin di masjid di mana. Dulu katanya gitu. Makanya dibangunlah kelenteng menghadap ke laut. Ini namanya kelenteng Dewa Bumi kalau bahasa Indonesianya. Dewa Bumi atau Dewa Laut. Dewa Bumi yang sering disebut. Nah, jadi untuk apa, sebagai penguat menurut kepercayaannya mereka. Kalau peninggalannya ada beberapa peninggalan dari zaman dahulu sampai sekarang yang masih bisa kita lihat, bisa kita nikmati, tapi ya sudah termakan sama usia. Maka ya itu sudah termakan sama usia, sudah rapuh. Yang termasuk peninggalan rumah Banjar gitu kan ya. Rumah Pak. Rumah Banjar atau rumah Bugis, rumah itu dan sudah iya ada, tapi sudah banyak yang sudah rapuh, ya sudah tidak terawat gitu kan sudah lama. Dan dulu daerah sini kan sering banjir. Iya. Jadi bangunan-bangunan yang di sini semacam kayak Masjid Menara itu sudah tertanam hampir 5 meter ke bawah. Yang di atas itu tinggal bagian atasnya. Panggung, dulunya panggung, rata-rata panggung. Tahu panggung? Jadi tingkat. Itu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sini ada beberapa yang masih utuh, ada sudah dimakan usia, sudah tidak terawat, ada yang dijual karena rebutan warisan. Iya, namanya keluarga kan kita tidak tahu. Jadi ya sekarang tugas kami di Podarwis, tahu kan Podarwis? Ayo. Kelompok sadar. Jadi tujuannya untuk mengembangkan wisata. Jadi bukan wisata di pantai toh. Ini wisata di sini apa? Oh budayanya, oh kulturnya, oh makanannya. Jadi nanti bisa mendatangkan tamu atau siapa yang mau datang ke sini, mau kunjungan, mau riset, mau apa. Oh ternyata di sana ada kampung Melayu. Melayu kan identik dengan gini-gini. Berarti saya bisa menghubungi ke sana. Nah, tujuannya Podarwis dibentuk itu yaitu bukan kita wisata ke Bali berarti pantai, ke Jogja gitu hanya city tour kota-kota aja. Di sini kan unik, multikultur budaya, ada budayanya, ada bangunannya ya kan, ada khas kulinernya juga gitu ya. Bagus. Kalau pelanggaran sih pasti ada, aturan pasti ada, karena manusia tanpa aturan semua akan dilanggar. Nah, karena manusia itu bisa tertib karena aturan. Nah, kalau bahasa kerennya hukum. Ya, maka diterapkan aturan. Satu contoh di masjid itu Menara. Itu ada aturan perempuan tidak boleh masuk ke dalam. Nah, itu aturan. Tidak boleh. Nah, laki-laki silakan laki-laki. Jadi ini ada wacana kedepannya akan dibuat khusus buat perempuan. Jadi kalau selama ini aturan memang khusus seperti itu buat laki-laki. Ada yang melanggar nggak? Selama ini alhamdulillah belum ada yang melanggar karena sudah tertanam info ini sampai sejak dulu kala sampai sekarang masih eksis aturan ini. Jadi belum ada yang melanggar. Alasannya kenapa ya Pak? khususkan buat Karena itu yang bangun orang Arab. Nah di sana itu kan Arab itu paham ya, perempuan sama lagi nggak boleh campur. Nah harus ada sekat sampai bisa aja itu ada sekat. Nah, itu jadi nggak boleh. Ya kalau misalkan yang detailnya ya seperti itu, kira-kira kalau alasannya seperti itu karena orang-orang Arab itu sebetulnya memuliakan perempuan. Pahala perempuan sholat di masjid sama di rumah besar mana? Di rumah. Betul. Nah itu alasannya kenapa perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid situ. Oke lah, kamu saya hormati supaya tidak marahi apa? Fitnah, tidak marahi hasud. Disitulah makanya diberlakukan perempuan itu tidak boleh masuk ke masjid sana. Jadi diwajib pahalanya lebih banyak di rumah kalau perempuan, apalagi berjamaah sama suaminya. Kalau suami tetap wajib di masjid, kalau perempuan harus di rumah. Itu karena menjaga kehormatan wanita sebetulnya. Kalau mungkin saya ngomong nanti kamu belum nyampe juga. Suaranya perempuan itu termasuk aurat. Ya, jadi makanya perempuan itu nggak boleh bicara yang kencang. Lagi
Yang kedua, perempuan tidak boleh pakai parfum yang menyengat. Pernah dengar? Nah, itu karena suatu penghargaan kepada penghormatan kepada perempuan. Karena apa? Kalau perempuan memakai ini nih Rasulullah yang mengatakan ini. Itu sekalian kamu nanya yang kaitannya sama itu tak cantumkan. Rasulullah mengatakan kalau perempuan pakai parfum yang menyengat sama aja kamu mengundang laki-laki akan syahwat. Syahwat ngerti ya kalau kita sebutkan ya. Itu. Jadi suaranya perempuan juga termasuk aurat. Misalkan makanya sholat itu ya perempuan aminnya cukup pelan aja. Pernah dengar ya? Nah, jadi itu kaitannya ada. Pokoknya dari sini bener kabeh lah. Bener kabeh. Mau agama, mau apa karena multikultur di sini tadi. Jadi pengurus juga harus kalau pelanggaran yang sifatnya umum banyak. Misal buang sampah. Sudah ada perintah dilarang buang sampah di sembarang tempat. Itu se-Indonesia mungkin itu ada peraturan. Tapi dilanggar nggak? Nah, tapi kalau yang sifatnya itu peraturan yang permanen, alhamdulillah nggak ada yang melanggar. Kayak di situ tadi ya, misalkan ya, yang sifatnya apa ya, kontemporer tadi lah, yang sifatnya nggak permanen, banyak dilanggar. Misalkan dilarang buang sampah, dilarang meludah di sembarang tempat, tapi tetap dilanggar kalau itu. Tapi kalau peraturan sudah baku, kayak di masjid nggak berani. Misalkan kalau masuk rumah harus assalamualaikum. Orang muslim kan hidup peraturan nggak berani melanggar. Ya bagus. Nah itulah tugas kamu sebagai generasi penerus, sebagai muslimah, tanamkanlah norma-norma yang kuat. Sebetulnya kalau ini ya, ini saya kembali kepada karena kamu mau norma ya, itu kembali kepada etika, dengan moral ya. Kalau kita mau mengikuti agama sebetulnya bagus banget. Itu diantaranya satu, kamu nggak boleh suara kenceng-kenceng kalau perempuan. Karena yang tak hadapi ini perempuan, aku bicara masalah sekitar perempuan. Kamu nggak boleh pakai pakaian yang ketat. Ya. Betul? Press body nggak boleh. Itu kalau kamu mau pakai etika ya, etika dan moralitas. Itu Islam itu tepat banget sudah itu. Harus ditutup semua. Tapi apa kenyataan sekarang? Agama Islam. Betul? Celana press body. Baju juga press body. Dilanggar itu. Sebenarnya kalau kamu menjaga etika dan moralitas nggak berani itu dilanggar. Karena kebaikan buat kamu sendiri. Karena ini tak kasih contoh ya. Ini busana muslim full. Penuh syar'i. Ya. Ini yang busana muslim hanya casingnya aja. Pasti banyak yang digoda yang pakai casingnya aja. Coba kalau yang full, gamis ya, nggak berani. Misalnya assalamualaikum, bener. Tapi kalau yang ini tadi, yang abal-abal tadi, assalamualaikumnya cuma guyonan itu, assalamualaikum kan gitu. Kalau kampung Melayu ya itu hampir menyeluruh dari Dadap Sari ini. Cuman diambil fokusnya aja dari Layur sampai ujung sana. Masalahnya banyak bangunan yang tertinggal di sini, khususnya di sini. Kalau di tempat-tempat lain di sekitar sini, paling yang ada itu hanya rumah. Terus tapi itu pun sudah nggak begitu. Tapi Masih ada beberapa, tapi kurang begitu diekspos. Terus yang kedua, itu mungkin adik-adik tahu nggak makam Mbah Soleh Darat? Siapa Mbah Soleh Darat? Ayo. tahu, Pak. Nah, ayo siapa Mbah Soleh Darat? Nggak tahu. Beliau itu tokoh nasional, tapi belum diangkat jadi pahlawan nasional. Beliau itu sesepuh atau kiai sepuh, gurunya Pak Ahmad Dahlan sama Pak Hasyim Asy'ari, Ibu R.A. Kartini. Itu makomnya di sini, asli orang sini. Istimewa toh? Istimewa, Pak. Ada nggak keturunan? Ada, tapi sudah enggak. Kalau menantunya ada, kalau rumahnya masih ada, masih. Jadi kapan-kapan adik-adik mau pengen jalan-jalan sendiri, ngikuti jalan ini terus aja, terus ngikuti jalan ini. Nanti di sebelah kiri itu ada Masjid Mbah Soleh Darat. Itulah tempatnya di situ. Lain kali aja dia Lain kali ya. Itu Mbah Soleh Darat. Gurunya Ibu Kartini, Pak Dahlan, Muhammadiyah, Pak Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, guru besar. Asli yang menciptakan lagu Hari Merdeka. Siapa? Ayo. Yang menciptakan lagu Hussein Mutahed. Itu anak orang sini. Wah.
Beliau asli pribumi sini. Di belakang rumah saya orangnya. Ininya tapi rumahnya sudah enak. Mutahar asli orang sini, beliau orang Arab. Mutahar kan Arab. Husain Mutahar. Orang pribumi sini, asli sini. Asli sini. Bahkan ada cerita dulu waktu kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, itu bendera yang mau dibawa ke Jakarta itu singgah di rumahnya beliau. Satu yang merah, satu dibawa yang merah satu, yang putih satu biar nggak ketahuan Belanda. Itu sempat singgah di rumahnya Pak H. Mutahar tadi. Namanya Kampung Geni. Jadi tokoh-tokoh nasional banyak yang dari Darapsari, dari Semarang, kan? Tapi ya tinggal cerita. Tapi ya mudah-mudahan tugas kita kakak-kakak di Poldarwis ini, bapak-bapak ini bisa menghidupkan kembali sejarah panjang Kampung Melayu. Ya kalau ekonomi sekarang kan udah diatur dengan upah minimum regional. Standarnya kan itu. Kita ikuti aturan Kalau yang lebih berarti udah nggak standar lagi, menengah ke atas. Ya rata-rata lah. Karena tadi kan Bapak hanya menyebutkan itu ya pedagang ya sebagai mata pencarian. Selain pedagang ada apa aja ya Pak? Serabutan ngerti enggak? Sini pembeca masih ada juga ya? Tapi beca sekarang udah keren. Betor itu beca dibuat motor dibuat beca, betor. Udah keren. Apalagi tadi pekerjaan selain pedagang Pedagang. banyak. Buruh. Ya, kalau yang laki-laki buruh bangunan, kalau perempuan pembantu rumah tangga. Tapi sekarang udah keren. Jadi apa ya, yang nyetrika segala macam itu dibawa ke rumah. Jadi kalau dulu kan identik sama pembantu itu kerjaan rumah diborong semua. Sekarang nggak, lebih spesifik. Dulu memang di sini ya, yang di Kampung Melayu ini itu identik Muslim sebetulnya. Muslim. Karena peninggalan sini banyak banget, ada musola juga di sana, ada juga. Jadi karena memang ya ini kayaknya agama lagi ya. Kalau di dalam Islam itu ada rahmatan alamin. Pernah dengar rahmatan alamin? Jadi kita itu harus mencintai tidak hanya sekedar sama manusia, dengan lingkungan, dengan hewan, dengan tumbuhan. Harus jaga betul itu. Jadi jangan nggak percaya ini tumbuhan ini bisa bicara, asal kita bicaranya pakai hati. Karena aku terbiasa melihara ikan ya. Kalau aku begitu berdiri daripada datang ikan pada aku. Dan masalah aku enggak. Nah itu jadi dia juga seperti manusia. Cuman kita kan pakainya kalau ikan itu pakai perasaan dari hati kita. Jadi insting kita lah, insting kita yang jalan. Jadi nggak bisa ngomong nggak. Oh berarti ini supaya hidup baik habis siram, kira-kira gitu. Jadi insting. Nah, jadi perlakukanlah lingkungan itu sebaiknya. Alam juga bisa bicara itu. Jadi perlakukan juga alam, itu dikatakan rahmatan alamin tadi. Alam juga butuh kita perhatikan. Jadi jangan dirusak. Dan kalau kamu merusak alam, kita juga imbasnya ke kita juga. Contoh sekarang itu sampah di sekitar Tambak Lorok itu, sampah banyak. Akhirnya kan air laut tercemar, kotor semua. Nah gitu ya. Ada lagi yang tanyakan, monggo. Pedagang, ada Tukang becak juga. ya kalau Pengusaha ya tadi di sepanjang jalan ini, di pinggir jalan-jalan ini toh, yang pengusaha. Kalau udah masuk ke wilayah pemukim itu sudah tadi. Karena ya mungkin di sini kan modalnya juga harus besar. Kalau yang dalam kan modal kecil jalanan. Bapak mau tanya, di sini tuh penduduknya masih pure apa yang dari etnis Tionghoa? Enggak, sudah banyak. Sekarang ini justru banyak Jawa. Yang aslinya ini sudah banyak kembali ke asalnya. Ya masih ada juga, cuman generasi yang keberapa di sini masih ada juga, masih ada. Enggak harus habis semua enggak. Masih banyak yang di sini, cuma sudah generasinya. Ya kalau di persentase ada sudah aja. Arab di sini masih dominan, sekitar 20% masih ada orang Arab di sini. Tapi masih tetap Jawa di sini. Kalau Arab mungkin 20% aja. Ada lagi? Jadi lebih dari sekarang udah Orang Jawa.
Kalau Banjar, Bugis, Madura itu ya di sini kemiskinan sekitar 15% lah. 15% masih di level itulah. Cuman yang 50% ya sedang. Nah biasanya dimanapun ini, saya katakan dimanapun ya, kalau orang yang berpenghasilan rendah ini sering menciptakan suasana yang gaduh lah ya. Nah cara menangani ini pemerintah juga bijak, dikasih bantuan sosial, dikasih bantuan sosial, apa itu sembako, apa itu. Jadi ini salah satu pemerintah untuk menangani tingkat kemiskinan tadi, dibantu sembako sosial, dikasih bantuan sosial. Salah satu di antaranya Pak RT yang peduli. Kalau orang yang aku RT yang peduli di sini, kenapa terciptanya UMKM di sini? Itu mutlak idenya ketua, tidak pengurus aku. Waktu itu ada COVID-19 corona, banyak orang miskin. Aku ciptakan UMKM gratis, tempat aku tanggung jawab. Yang penting warga sini. Aku berdayakan itu. Nanti akan seleksi alat terlihat. Kalau orang yang rajin, orang yang malas, kelihatan dari situ. Seleksi alamnya akan menentukan. Begitu jualan sepi mundur ya. Sama dengan kita mencari kerja. Kalau yang SDM-nya bagus, dia punya ide-ide tersendiri. Jadi kalau kita memberikan pekerjaan, itu jangan cuma kita ngasih ikannya, kita kasih kail dia. Ada padat karya, ngerti padat karya nggak? Padat karya itu program pemerintah yang dikhususkan kepada orang-orang yang nganggur. Aku data, aku pekerjakan mereka dengan upah gede itu. Kalau menurut saya di sini udah lebih dari UMR itu. Tapi karena dia itu maksudnya pemerintah bagus itu. Dengan hasil ini kamu kerja dibayar gede ini disimpan. Terus buat kamu modal usaha. Gitu. Aku fasilitasi tepat. Aku buat dari sini sampai ke sana dulu itu. Gratis. Gak usah pakai bayar listrik, kita udah tanggung jawab Poldarwis. Tapi ya tadi karena manusianya kan males. Sudah terbiasa dijatah. Waktu COVID-19 kan kita kasih beras, kasih apa. Enggak jalan. Sekarang paling tinggal eksis 7 orang lah. Nah itu. Jadi memang sebenarnya peran serta pemerintah juga bagus. Tinggal manusianya aja lah. Kalau kita sudah biasa dikasih, suruh kita berpikir mencari duit bagaimana nggak akan mau. Kita kembali kepada individunya. Pemerintah itu hanya memfasilitasi, paham ya? Ya Mas ya. Jadi pemerintah hanya memfasilitasi, tapi kesuksesan ada di tangan Anda semua. Ingat, itu aku mensupport kamu. Kesuksesan ada di tangan Anda semua, bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Mereka saling menghormati, sudah komitmen sejak awal. Sudah mutlak. Jadi nggak bisa diganggu. Terbukti apa sekarang nggak ada ribut antar suku, nggak ada. Meskipun berbeda, ada misalnya ini merayakan Kristen, ini merayakan ini, enggak. Jadi tempatku juga ada Kristen, tapi nggak pernah saling ribut. Ya karena memang budaya kita sudah bagus juga ya, ditanamkan bersama agama harus begini, rukun. Jadi sudah membekas doktrin. Sekarang aku ambil yang enak, yang real ya, yang di lagi. Narkoba pelanggaran nggak narkoba? Iya Pak. Pengguna jalan terus nggak? Iya. Itu yang di depan mata kita. Padahal sudah ngerti dampak negatif, dampak bahayanya dari narkoba. Jalan terus nggak itu pelanggaran? Nah disinilah bersinergi antara penegak hukum, nggak cuma itu, lembaga masyarakat. Ya karena itu saya kalau di kelurahan itu yang ditekankan pertama kalau masyarakat itu apa sih? Kesadaran. Di mana-mana pun aku kalau rapat sama partai politik, sama dewan, sama wali kota, sama camat, aparat pemerintah lah. Yang aku tegakkan pertama kesadaran. Kalau udah itu ada, mana dikatakan sadar ya. Saya memang yang gencar menyuarakan untuk sadar kepada wisata. Wisata itu identik sama sabta pesona, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban. Jadi saya memang yang paling gencar. Unik lagi, begitu saya ditunjuk menjadi ketua Poldarwis,
Yang aku rekrut semua pengurus RT semua. Unik nggak? RT semua tak berdayakan semua. Alasannya apa coba? Supaya lebih mudah mengenalkan kepada masyarakat tentang kesadaran tadi. Yang masih berjalan itu di sini sesepuhnya itu Arab. Ini satu di antaranya. Kalau di sini namanya Habib. Habib. Iya ini rumah gede banget dari sini. Iya, sampai ke belakang saya pol sana ini rumahnya. Habib Haidar Assegaf. Habib Haidar Assegaf. Ini mendunia, enggak cuma di Semarang tuh. Pak Ganjar, Pak Jokowi itu kalau apa ya? Minta doa ke sini. Masya Allah. Iya benar. Ngomong ya semua kan. Yang masih eksis ini dan konsisten banget ini. Ya kalau yang lain itu sudah nggak ada lagi itu adat ya semua udah ikut aturan pemerintah, ada RT, ada RW dan lain sebagainya lah. Tapi kalau ini masih disegani banget. Jadi keputusan bahkan pemerintah pun nggak bisa ikuti kalau dia ngomong. Tokoh. Jadi ini masih ada satu. Ada lagi di sana. Namanya Habib Hasan Al-Jufri. Masuk nggak di situ? Habib Hasan Al-Jufri, PT 55. Itu juga tokoh masyarakat juga. itu yang masih di sini tokohnya itu yang dari Arab. Jadi dua inilah yang masih berpengaruh besar di Kampung Melayu. Dengan doa Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.